Saya undang jemaat bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Kami Kumpul di Sini sambil saya undang liturgis naik ke atas mimbar. Kita akan lanjutkan dengan pujian, yaitu kita akan baca Mazmur 100 ayat 1. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Amin. Mari kita bersama-sama kita nyanyikan lagu nomor 62. Ku mau puji Ku
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, sungguh kami berterima kasih kepadamu atas pimpinanmu terhadap gereja kami selama 17 tahun. Tuhan, bagaimana Engkau telah memulai dengan baik Tuhan, dan kami yakin Tuhan, Engkau akan mengakhirinya dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, pimpinanmu Tuhan. Kami sudah melalui perjalanan yang panjang Tuhan. 17 tahun, bukan 17 yang singkat Tuhan. Namun Tuhan, kami melihat bagaimana Engkau memberkati gereja kami, memberkati pelayanan kami, memberkati jemaat kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami mau puji Engkau, kami mau memuliakan Engkau Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kelanjutan dari pelayanan kami di tahun-tahun yang akan datang. Kami percaya Tuhan, Engkau akan senantiasa membimbing kami. Engkau akan senantiasa menolong kami. Karena kami tahu ada tangan yang tidak kelihatan yang selama ini telah membimbing kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Tuhan, kami juga bersyukur atas pemeliharaanmu. Sehingga kami pada hari ini Tuhan, kami boleh datang merayakan ulang tahun ke-17. Karena pandemi yang sudah mulai terkontrol ya Bapak. Tuhan, Engkau tolong kami. Engkau kuduskan ruangan ini ya Bapak. Engkau berkati dan Engkau lindungi kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Jauhkan kami dari pandemi virus corona ya Bapak. Dan Tuhan, pada pagi hari ini, ketika kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami mau merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau memohon belas kasihan-Mu Tuhan untuk Indonesia ya Bapak. Tuhan, kiranya Engkau tolong Tuhan, agar seluruh Tuhan pandemi akan berhenti ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau bersyukur untuk jemaat-Mu yang setia Tuhan. Walaupun pada masa-masa pandemi kemarin Tuhan, bisa mengikuti ibadah secara Zoom Tuhan. Dan saat ini kami boleh datang bersama-sama ibadah di tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang setia, yaitu Bapak Pendeta Haposan yang boleh hadir dan memberkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Kau urapi hamba-Mu ya Bapak. Tuhan, juga Engkau telah memberkati penatua, pengurus gereja, serta hamba Tuhan yang melayani di tempat ini Tuhan. Engkau telah memberkati keluarga kami, sungguh kami berterima kasih. Terima kasih ya Bapak. Sebentar lagi kami akan melanjutkan pujian kami Tuhan. Biarlah mulut kami boleh membuka pujian kami. Dan kami boleh meninggikan nama-Mu ya Bapak, memuliakan nama-Mu. Terima kasih, kami juga mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang Engkau berkati dengan firman-Mu. Kami melihat bagaimana pertumbuhan mereka Tuhan, dari kecil sampai remaja dan menjadi seorang pemuda. Terima kasih Bapak. Engkau telah mempercayakan pelayanan kami, gereja, panti, serta sekolah ke kami ya Bapak. Terima kasih semuanya. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Kemuliaan. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan menyanyikan pujian yaitu lagu 249. Yesus menuntun hidupku. Kita tahu bahwa dalam hidup kita,
walaupun pada masa-masa yang sulit pun Tuhan sudah menuntun hidup kita. Marilah kita buka mulut kita untuk memuji Tuhan. Yesus menuntun hidupku. Dan saat ini dalam rangka ulang tahun gereja kita yang ke-17, ya, ada beberapa ucapan, ya, selamat dari beberapa gereja. Terutama kita akan melihat yaitu ucapan selamat dari Bapak Pendeta Tan Embu dari Grace BP Church Singapura. Praise the Lord for the 17th anniversary of Philadelphia BP Church. We all in Grace Church rejoice with you over this wonderful occasion. So thank God for that. The Bible tells us that we will bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. And indeed, we praise God. 17 long years of ministry and 17 blessed years of ministry. Praise God for that. The Lord continue to encourage your hearts, and on behalf of Grace Church, greetings to all of you. The Lord bless you and keep you, and the Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. Lord lift up His countenance and give you peace always. Amen. On behalf of Sovereign Hope Bible Presbyterian Church Singapore, I bring you fraternal greetings and felicitations on the occasion of Philadelphia Bible Presbyterian Church Batam 17th anniversary. We treasure our fellowship and partnership in the gospel, and we have the privilege to share the word at your church over the past 10 years, except for this year and last year, and you know the reasons why, because of the pandemic. I understand that at this point in time, where we're speaking, Indonesia is having a very difficult time. We live in a troubled world today as we live in perilous times. And as the pandemic has spread and it continues to spread, we remain steadfast and immovable in the work of the Lord, but yet with prudence and carefulness in taking every precaution that is necessary to protect ourselves, our members, our church, and even our fellow citizens. It is our prayer that Indonesia, and particularly Batam, will be able to manage this health calamity with godly wisdom, with the authorities in stopping or curbing the spread of this virus in God's sovereign good time. On this blessed occasion of your 17th anniversary, I just want to share a word of encouragement taken from Isaiah chapter 41 verse 10.
And here the prophet say, "Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness." And in verse 13, "For I, the Lord thy God, will hold thy right hand, saying unto thee, Fear not, I will help thee." We live in a climate of fear and phobia as a result of this calamity that is affecting so many people. It is a serious condition, and we must take it seriously with due diligence, resilience, and vigilance. But yet at the same time, I want to stress that Christian people must not be filled with fear, but we must continue to live our lives looking up to Christ and doing that which He has called us to, and yet with practical action of taking all the necessary safety measures. And I pray that your church, as you meet for worship, as you continue to seek the Lord, even in various practical ways over Zoom meetings, you continue to build up your congregation. You continue to reach out to the children that's in your childcare or school ministry, and you continue to share the gospel in Indonesia and beyond. And may God grant to the session wisdom, and to the members strength and godly courage as you continue steadfast in the most holy faith, growing and grounded and rooted in the Word of God, and holding forth the word of life for the glory of God and for the edifying of the saints. May the Lord richly bless you as you celebrate this occasion, and we rejoice with you. Though we can't be with you personally there, our hearts are with you. God bless, and have a blessed anniversary in the Lord. Congratulations on your anniversary, and for many, many precious years to come. God's beauty, goodness, and mercy will follow you all the rest of your lives. See you all soon. Bye. Beberapa ucapan ya selamat ulang tahun dari beberapa gereja. Nah, selanjutnya kita akan melihat sedikit yaitu slideshow gereja kita. Bagaimana perkembangan dari gereja kita.
Selanjutnya ada puji-pujian dari hamba Tuhan dan pengurus. Kepada hamba Tuhan dan pengurus kami persilakan. Selanjutnya kita akan ada pembaptisan dan pengukuhan iman beberapa anak-anak remaja dan pemuda, serta setelah itu mereka akan menyampaikan pujian. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini akan diadakan baptisan kudus. Satu orang akan dibaptis, yang pertama Fiona. Lalu untuk peneguhan, Hot Martua Setia Deborah Sigalinggi, silakan ke depan. Dwi Kesia Winarni, Cuita Eklesa, Naomi Widya, Selen Ecayara, Melki David Hasian Lumban Toruan, William Putra Lim, Yobel. Saudara dikasih Bapak Pendeta Pusat. Berdiri sesuai dengan nama urutannya ya. Sesuai dengan urutan. Puji Tuhan, hari ini ada beberapa orang yang akan disidi atau peneguhan iman dan satu baptisan kudus. Nah, sebelum kita melakukan sakramen ini, ya kita berdoa dulu kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hati kami bersyukur dan bersuka cita. Hari ini hari ulang tahun GAPI Philadelphia yang ke-17. Kami mengadakan acara baptisan kudus dan peneguhan iman di gereja ini. Kami berdoa Bapa supaya Engkau memberkati semua umat-Mu yang hadir di hari bahagia, hari sukacita.
Terlebih anak-anak Tuhan yang datang untuk meneguhkan imannya serta menerima sakramen baptisan kudus. Nyatalah anugerah-Mu, jadikanlah mereka bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam iman, supaya mereka menjadi saksi di gereja ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kami percaya Engkau memberkati acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saya mau bertanya, siapa yang akan dibaptis hari ini? Ada satu orang ya. Puji Tuhan. Saya ingin bertanya kepada Anda yang ingin dibaptis. Ya, sudah remaja dan sudah diajar kebenaran firman Tuhan. Dan baptisan ini adalah pertanda bahwa Anda ini putri Tuhan yang sudah percaya menerima Yesus sebagai juru selamat, benar ya? Jadi anak Tuhan itu punya jaminan surga. Jadi apakah Anda bangga sebagai anak Tuhan yang memiliki jaminan surga? Iya. Puji Tuhan ya. Anak Tuhan yang memiliki jaminan surga karena keselamatan di dalam Yesus. Maka itulah yang menjadikan Anda dibaptis. Karena orang tua belum di dalam Tuhan dan harus menjadi saksi bagi Tuhan supaya kelak keluarga besarnya menjadi anak putri tebusan Tuhan. Nah, saya juga ingin bertanya kepada mereka kandidat untuk di-CD atau diteguhkan imannya. Nah, kalian sudah belajar kebenaran? Apakah kalian sudah yakin bahwa kalian sudah menjadi anak putri tebusan Tuhan? Puji Tuhan. Dan maukah kalian untuk bertekun di dalam iman setelah diteguhkan imannya? Karena fungsi atau posisi kalian sudah menjadi jemaat sah GAPI Philadelphia ini. Jadi kalian ditantang untuk menjadi saksi, mitra jemaat gereja ini, menyampaikan kasih Tuhan kepada orang lain. Apakah kalian mau melakukan itu? Puji Tuhan. Ya. Nah, sebagai anak Tuhan, ya tentu kita semua punya jaminan surga. Jadi, banggakah kalian sebagai anak Tuhan yang memiliki jaminan surga? Ya, puji Tuhan ya. Nah, saya akan lakukan yang pertama, ya baptisan kudusnya, supaya ya dia khusus di sini. Saya minta penatua megang airnya supaya kita baptis. Namanya Yona. Ya. Yona, saya membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, berkati Fiona hari ini menjadi putri tebusanmu di dalam Kristus. Menerima baptiskan di bait-baitmu yang kudus. Jadikanlah dia menjadi saksimu, teguhkanlah imannya. Supaya setia kepadamu, karena engkau setia kepadanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita berikan tepuk tangan. Selanjutnya,
baptisan. Nama-nama yang menerima pengukuhan iman atau CD. Yang pertama, Dwi Kezia Winarni. Yang kedua, Juwita Elsesa. Yang ketiga, Naomi Widya. Yang keempat, Shalen Elcayara. Yang kelima, Melki David Hasian Lumban Toruan. Yang keenam, William Putra Lim. Yang ketujuh, Yobel. Yang kedelapan, Hot Martua Septia Deborah Sigalinggi. Silakan berlutut. Mari kita Bapak Ibu, karena kita sudah menyaksikan mereka dibawa ke rumah Tuhan oleh orang tuanya, karena selama ini setelah belajar firman Tuhan, mereka mengenal dan menerima Yesus secara pribadi, bukan karena iman orang tuanya lagi, tetapi mereka mau bersaksi di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan kita. Mereka menjadi pengikut Yesus yang setia. Maka ini yang disebut dengan peneguhan iman. Mereka sendiri dan beriman pada Tuhan. Karena itu mereka menjadi mitra anak-anak Tuhan di gereja ini, menyaksikan kasih Tuhan. Karena mereka sudah alami dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Karena itu marilah kita Bapak Ibu dan kita semuanya berdoa dalam hati, dan saya akan berdoa untuk mereka. Tuhan memelihara memberkati mereka. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami panjatkan puji syukur di hari-Mu yang kudus dan bahagia ini, karena anak-anak Tuhan datang ke hadapan-Mu lewat peneguhan iman bahwa hari ini mereka mengaku di hadapan Tuhan dan para hamba Tuhan. Mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya dan ingin menyaksikan secara individu lewat peneguhan iman ini. Mereka pengikut-Mu. Berkatilah semuanya anak-anak Tuhan yang hadir ke altar-Mu ini, meneguhkan imannya di rumah-Mu yang kudus, supaya mereka Tuhan pelihara, Tuhan berkati, supaya sungguh-sungguh berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan, supaya kelak mereka menjadi saksi-Mu yang hidup bersama-sama dengan jemaat Gapi Philadelphia, mewartakan kasih-Mu kepada dunia lingkungan di mana mereka berada. Berkatilah mereka masing-masing individu, berkati pembelajaran mereka, jadikan mereka anak-anak yang sukses karena mengandalkan Tuhan, dan percaya Tuhan menyertai mereka. Berkati para orang tuanya yang dengan sukacita membawa mereka dan menyaksikan mereka menjadi pengikut Yesus. Jadikanlah mereka setia, biarlah nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan mereka. Percaya Tuhan Yesus memberkati mereka sesuai dengan janji. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan saya diserahkan, silakan berdiri supaya dibagikan. Itu mereka sertifikatnya masing-masing. Dwi Kezia Winarni. Juwita Elcesa. Naomi Widya.
Melki David Hasian Lumban Toruan, Melki David Hasian Lumban Toruan, Selen Elca Yara, Selen Elca Yara, William Putra Lim, William Putra Lim, Yobel, Yobel, yang terakhir Hotmartua Septia. Hotmartua Septia. Ya, Tapi saya mau dibuka mereka dihadapkan kembali ke sana wajahnya. Balik. Dibuka tunjukkannya. yuk. Demikian juga yang nyasar ke sini sebentar. Ya, betul. Buka tunjukkan. Tunjukkan. Nah, sebelum mereka beranjak, saya harus beritahukan kepada jemaat GKP Philadelphia, hari ini tanggal 17 bulan Oktober 2021, mereka ini resmi menjadi jemaat GKP Philadelphia dan diperbolehkan dan memang mengikuti atau wajib mengikuti perjamuan kudus karena mereka sudah sama dengan kita sebagai jemaat GKP Philadelphia yang harus menyaksikan kisah kasih Tuhan kepada orang lain melalui gereja ini. Karena itu saya serahkan mereka sebagai hamba Tuhan kepada jemaat GKP Philadelphia, bimbing mereka dan jadikan mereka mitra kerja jemaat GKP Philadelphia supaya Tuhan memberkati jemaat ini bersama-sama memuji kemuliaan Tuhan. Karena itu sambutlah mereka menjadi jemaat GKP Philadelphia hari ini sejak mereka mengaku imannya di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan jemaat. Mereka menunjukkan imannya. Kami percaya bahwa Yesus itu diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Kita berikan tepuk tangan di GKP Philadelphia. Semua
Tapi kita akan masuk pada perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Haposon Siregar. Dan kita akan mengiringi dengan lagu 164. Kita nyanyikan dulu lagu 164. Kami mempersilakan Bapak Pendeta Haposon Siregar untuk maju. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami panjatkan puji syukur kepadamu di hari Tuhan, hari sukacita ini. Terlebih Gapo Philadelphia merayakan ulang tahun yang ke-17. Gereja ini melayani perjamuan kudus Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau berkati kami mengenang ulang kisah kasih-Mu lewat karya salib di Bukit Golgota yang membayar lunas hutang dosa kami oleh korbannya, sehingga kami mengerti dan bersukacita di dalam anugerah dan kasih Tuhan itu. Sertailah kami dalam perjamuan kudus ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, GAPI Jemaat Philadelphia, hari ini kita mengadakan perjamuan kudus, mengenang ulang kisah kasih Tuhan 2000 tahun yang lalu yang datang membebaskan kita dari dosa oleh karya salibnya. Dan kita sebagai GAPI sesuai dengan konstitusi ya mengadakan peringatan akan kisah kasih Tuhan sekali sebulan. Tapi karena satu hal yang lain mungkin tidak dilakukan, tetapi biasanya setiap awal bulan, karena Alkitab menjelaskan, lakukanlah perjamuan ini sesering mungkin. Ada gereja yang sekali setahun, terserah dia, karena mungkin itu katanya sering, tetapi kayaknya sudah agak jarang. Tapi ya kita pilih awal bulan sekali sebulan, karena ada pernyataan sesering mungkin. Yang berhak untuk perjamuan kudus ini adalah mereka yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Bukti percayanya diikuti dengan baptisan kudus dan pengukuhan iman di gereja ini atau di gereja-gereja yang mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Bagi mereka yang belum bertobat atau belum percaya kepada Tuhan Yesus, saya hamba Tuhan melarang mereka ikut perjamuan Tuhan. Karena kita berkata, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan dan minum dari perjamuan Tuhan, mereka mendatangkan hukuman bagi dirinya sendiri.
Karena itulah baiklah kita menguji diri dan kemudian ikut ambil bagian dalam perjamuan. Bagi yang akan menerima perjamuan kudus silakan berdiri, yang tidak menerima perjamuan kudus silakan duduk kembali. Dan yang sudah di sini sebuah peringatan itu ikut berdiri ya semua, karena anak Tuhan ya, ingatkan saja. Pada suatu malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, ia mengambil roti dan sambil memecah-mecahkannya dan berkata kepada murid-muridnya, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu untuk pengampunan dosa-dosamu. Pada malam yang sama Tuhan Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang dicurahkan untuk pengampunan dosa-dosamu. Roti yang bukan seperti dimakan oleh nenek moyangmu di padang gurun. Ketika mereka makan roti itu, mereka mati kembali. Tapi apabila kamu makan dari roti ini, kamu akan hidup untuk selama-lamanya. Kita nikmati anugerah Tuhan. Pada malam yang sama Tuhan Yesus berkata, tanpa pencurahan darah tidak mungkin ada pengampunan. Tapi Tuhan Yesus telah mencurahkan darah kudusnya di kayu salib demi dan untuk pengampunan kita. Kita nikmati anugerah Tuhan.
Silakan duduk ya. Sambil kita nyanyikan, kita kumpulkan lagu tadi. Saat ini mari kita baca ayat mas yang diambil dari Kolose pasal 2 ayat 7. Kita baca bersama-sama 2 kali. Kolose pasal 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sekali lagi, Kolose pasal 2 ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya pembacaan firman Tuhan diambil dari Efesus pasal 3 ayat 16 sampai 21. Saya akan membacakannya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam Dia. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Selanjutnya kita akan mengundang Bapak Pendeta Haposan Siregar. Beliau adalah beliau akan menyampaikan firman Tuhan. Sebelumnya kami mengundang untuk doa syafaat dan tema berakar dan bertumbuh. Kepada Bapak Pendeta Haposan Siregar kami persilakan. Beliau adalah Ketua Sinode GAPI. Pertama saya sampaikan puji syukur kepada Tuhan karena boleh beribadah bersama GAPI Philadelphia, khususnya di hari ulang tahun yang ke-17. Dan firman Tuhan hari ini diambil dari Efesus pasal 3 ayat 17 sampai 21. Dan sudah dibacakan tadi, mari kita tunduk kepala untuk berdoa.
Bapa di dalam surga, berulang-ulang kami di hari Tuhan, hari berbahagia ini memanjatkan puji syukur kepadamu karena hari ini GAPI Philadelphia merayakan hari ulang tahun ke-17. Dalam memeriahkan hari ulang tahun ini, kami mengadakan acara baptisan, pengukuhan iman, dan mengenang ulang kisah kasih Tuhan lewat perjamuan kudus. Bapa di surga, berkatilah gerejamu ini dan semua pengurus dan para pelayan, serta mereka yang hari ini dibaptis dan meneguhkan iman. Jadikanlah mereka mitra kerja gereja ini untuk melihat karyamu ke depan lebih heran lagi untuk gereja ini. Sebagaimana disaksikan lewat slideshow, tuntunan pimpinanmu dari awal hingga hari ini kepada mereka. Nyatalah anugerahmu dan berkatilah gereja ini Bapa, supaya engkau dipermuliakan di dalamnya. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Doa kami Tuhan memberkati firman-Nya. Urapi hamba-Mu menyampaikan kebenaran. Buka hati pikiran kami mengerti kebenaran oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga kami bersama-sama merindukan untuk melakukan kebenaran yang disampaikan dalam kehidupan kami. Khususnya di dalam gereja-Mu yang di dalamnya Engkau bersemayam. Percaya Tuhan bersama kami, memberkati kami yang menyampaikan dan mendengar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan adalah berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Ini tema yang sudah ditunda. Harusnya saya diundang bulan Juli lalu dan saya sudah setuju, dan karena pandemi COVID, akhirnya hari inilah hari yang tepat, hari yang Tuhan tentukan untuk kita bersama merayakan HUT GAPI Philadelphia ini. Dan temanya bertumbuh dan berakar atau berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam usia ke-17 ini memang tepat sekali. Berakar dan bertumbuh setelah dalam proses doa kita bersama berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Dan tema ini menarik dan perlu kita ingat bahwa jika ingin berakar dan bertumbuh, akhirnya berbuah. Ini adalah kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia harus terlibat di dalamnya. God's sovereignty and human responsibility memang harus berjalan berdampingan. Allah berdaulat, tapi kita juga punya tanggung jawab untuk memenuhi keinginan Tuhan di dalam diri kita. Dalam teks yang dibacakan tadi, Rasul Paulus memanjatkan 5 topik doa kepada Tuhan supaya jemaat Efesus ini diberkati oleh Tuhan. Topik doa itu adalah yang pertama, agar mereka dikuatkan dan diteguhkan dalam batin oleh Roh Kudus di ayat 17. Yang kedua, agar Kristus oleh iman diam di dalam hati mereka, juga dalam ayat 17. Yang ketiga, agar mereka berakar dan berdasar dalam Kristus, juga ayat 17. Agar mereka dapat memahami tentang lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus. Di ayat 18. Ayat 19 bagian B-nya. Agar mereka dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Luar biasa topik doa ini. Dan saya nggak mengerti apakah jemaat Efesus dengan kelima topik doa ini paham atau mengerti enggak bagaimana hamba Tuhan ini mendoakan mereka
supaya terjadi kelima hal ini. Saya juga merindukan agar kita semua, GAPI Jemaat Philadelphia, mengalami hal yang sama. Karena firman ini hidup dan berkuasa. Jika ini ditujukan buat jemaat Efesus, dan hari ini ditujukan untuk kita. Dalam sekali maknanya. Tetapi bagaimana agar topik doa ini menjadi kenyataan? Karena doa belum tentu menjadi hasil, kan begitu. Itu tergantung kepada individu-individu. Karena itu kita rindu supaya kelima topik doa ini di hari ulang tahun GAPI Philadelphia yang ke-17 ini menjadi suatu realita dalam hidup kita individu per individu sebagai orang yang percaya. Bagaimana supaya ini menjadi suatu realita atau fakta atau kenyataan? Nah, ini perlu kita bahas dari terang Alkitab yang dipaparkan oleh Rasul Paulus itu. Yang pertama, kita harus bertobat. Karena memang itu tantangannya. Makanya kita mendengarkan tadi waktu mereka ingin meneguhkan iman. Saya tantang, sudah bertobat percaya terima Yesus? Sudah. Ini adalah hal yang utama. Di dalam ayat 15, kalau kita membaca itu, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Artinya menerima Yesus, nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Itu artinya. Karena menerima nama untuk apa? Untuk menjadi Juru Selamat. Diterima nama itu. Nama yang menjadi penyelamat kita individu per individu. Inilah istilah pertobatan. Perpalingan dari dosa ke jalan Tuhan melalui kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tanpa pertobatan mustahil terjadi pertumbuhan. Karena akarnya nggak ada. Harus berakar di dalam nama Yesus. Lalu bertumbuh oleh anugerah Allah melalui Roh Kudus. Jadi pertobatan itu mengganti posisi kita yang seteru-seteru Allah, kebencian Allah, menjadi kesayangan Allah, menjadi anak putri tebusan yang dibayar dengan harga lunas oleh percaya kepada Yesus. Dan inilah yang harus merupakan kepastian kita. Aku sudah percaya Yesus. Aku mengerti korban Yesus untukku. Ia mati di kayu salib. Dia bayar lunas untuk dosaku. Inilah makna pernyataan Yesus di kayu salib. Sudah selesai. Kalau karena Adam terjadi dosa, merembes kepada semua manusia di dunia ini. Waktu aku yang tidak berdosa menyerahkan tubuh di kayu salib. Istilah impas terjadi. Semua yang menerima namanya menjadi anak putri tebusan Allah. Memiliki jaminan surga kemuliaan. Inilah yang mengakibatkan munculnya istilah Alkitab. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus Yesus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Apa maknanya itu? Dalam pertobatan ada istilah dulu dan sekarang. Yang lama itu istilah dulu. Dulu aku suka main judi, dulu aku suka menjadikan malam minggu malam panjang. Sekarang aku suka Alkitab dan baca firman dan beribadah kepada Tuhan. Dulu aku menggunakan hari Tuhan, hari untuk hura-hura. Sekarang hari Tuhan, hari untuk memuji memuliakan Tuhan. Ini istilah yang lama berlalu.
yang baru sudah datang di dalam hidup individu kita karena menerima nama Yesus. Terjadikah ini dalam diri kita? Kalau nggak terjadi, lain dulu, lain sekarang. Dulu suka hura-hura pada hari Tuhan, sekarang sama saja. Itu belum terjadi perubahan. Jadi harus nyata itu. Perubahan itu karena Tuhan, oleh Tuhan. Karena ayat terakhir, semua kemuliaan hanya bagi Dia. Yang kedua, Kristus harus diam di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Itu ayat 17a-nya. Kenapa Dia harus diam di dalam hati kita? Untuk mengontrol pola hidup kita. Untuk menuntun kita ke jalan kebenaran. Seperti Raja Daud berkata, Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Jalan orang percaya mau apalagi tidak, sering juga lupa atau tidak mengerti jalan kebenaran. Tapi karena kita sudah menerima namanya, Dia tuntun kita ke jalan yang benar. Inilah makna kehadiran Kristus di dalam hati oleh Roh Kudus. Ada artinya Roh Kudus itu yang mendiami hati kita. Sehingga kita mengenal kasih Kristus oleh tuntunan Roh Kudus. Karena dalam pertobatan itu kan kita sudah rindu baca. Read, pray, and grow. Rindu berdoa. Rindu bertumbuh. Karena waktu menerima itulah akar. Terima namanya itulah akar pondasi. Dia akan menuntun kita kepada pertumbuhan yang berkenan kepadanya. Sehingga mengenal kasih Kristus. Setelah kenal kasih Kristus dan korbannya, kita berbalik mengasihi Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Rasul Yohanes berkata, kita mengasihi karena Kristus lebih dahulu mengasihi kita. Kemudian mereka harus memahami kasih Kristus. Ayat 18 itu paham kasih Kristus melalui proses pembelajaran. Karena suka tadi read, pray, and grow. Baca, lalu berdoa, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Berbarengan dengan pertumbuhan iman. Itu melalui proses pembelajaran. Karena itu dibutuhkan intelektual keseriusan dan kemauan yang kuat untuk belajar tentang karakter Kristus, belajar tentang teladan Kristus, khususnya dalam perbuatannya, lalu belajar tentang kasih Kristus, supaya paham tentang lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Tuhan Yesus Kristus itu. Survei membuktikan kasih Kristus tidak terpahami. Kasih Kristus melampaui segala pengetahuan. Itu yang dinyatakan di dalam ayat-ayat ini. Kalau kedalaman atau laut Mediterranean, laut Tiberau, panjang, lebar dan luasnya dapat diketahui. Kalau ketinggian gunung Himalaya, lebar, panjang, dan tingginya dapat diketahui. Tetapi untuk menyelidiki lebar, panjang, tinggi, dalam kasih Kristus di luar pikiran. Karena terlalu tinggi, terlalu lebar, terlalu luas, terlalu dalam. Saya pernah tanyakan Google dengan banyak hal. Google cepat sekali menangkap. Tapi waktu saya tanya Google, sedalam apa, selebar apa, sepanjang apa, setinggi apa kasih Tuhan Yesus. Lalu Google menjawab, itu saya tidak tahu dan tidak seorang pun tahu. Luar biasa Google ini menjawab. Karena memang itulah dia.
Kalau kita sungguh-sungguh merenung satu hal tentang kasih Kristus, saya bercerita tentang inkarnasi, perubahan wujud Allah jadi manusia. Itu disebut inkarnasi. Dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Dikatakan perwujudan Allah ini menyatakan kasih. Ia Allah tidak menyamakan dirinya sebagai Allah, tapi ambil rupa manusia dengan mengosongkan dirinya. Bahasa Inggrisnya, he empty himself. And he take human form, mengambil bentuk manusia, rupa manusia. Even he humble himself, ia mengambil bentuk rupa manusia paling rendah. Ambil rupa seorang hamba. Dalam kategori bahasa asli, budak atau kuli. Lalu rela mati di kayu salib. Mempersembahkan tubuhnya sebagai korban penebus dosa. Siapa yang bisa mendalami? Allah tidak memberitakan setara dengan Allah. Dia sangkal diri, pikul salib. Berkorban demi dan untuk kita. Siapa yang bisa mendalami kasih Allah? Kalau presiden disuruh jadi satpam, mana mau dia? Dari mana alasannya aku jadi satpam? Aku presiden nomor 1 di Indonesia. Jangankan presiden, lurah atau kepling atau RT RW pun kalau dia sudah kepala tak mau jadi anggota. Kenapa? Itulah bagaimana kita untuk menguji kedalaman kasih Allah yang luar biasa ini. Karena itulah kita ingin belajar. Belajar. Dan makin belajar kita, makin menyadari kita ini tak ada apa-apanya. Memang tidak ada apa-apanya. Korban Yesus lewat inkarnasi mengubah posisi kita. Ini melalui pembelajaran yang mendalam. Untuk melihat kebenaran ini. Untuk mensyukuri kebenaran ini. Karena karya Yesus kita dibayar dengan harga lunas. Jadi nggak ada andil kita jalan menuju surga. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu bait Allah? Kamu sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Kalau sudah lunas dibayar, mana ada andil kita? Dan inilah kisah kasih yang tidak terselami. Lalu ada istilah ayat 19 bagian A. Mereka mengenal kasih Allah. Kalau paham itu melalui proses pembelajaran. Sehingga guru berkata, sudah paham anak-anakku, sudah mengerti anak-anakku. Tapi nggak pernah guru berkata, sudah mengetahui anak-anakku. Karena itu harus mengenai pengalaman. Mengenal lewat pengalaman individu. Setelah proses pembelajaran yang mendalam. Mengalami secara individu. Tidak lagi ada istilah kenal-kenal presiden. Kamu kenal Presiden Jokowi? Kenal. Tetapi Jokowi tidak mengenal kita. Tetapi kalau mengenal kasih Allah, Allah kenal kita. Tapi kita mengenal kasihnya melalui pengalaman komunikasi dua arah, hubungan timbal balik. Dan kita berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Yang tahu tentang diriku. Yang lebih tahu tentang apa yang aku tahu tentang diriku. Inilah Tuhan Yesus yang luar biasa. Mengenal lewat pengalaman individu. Apakah kita sudah mengenal Yesus ini lewat pengalaman individu? Saya kenal kasih Tuhan Yesus karena
Pengalaman individu. Tahun 2016 sebagai contoh, GAPI Kalimantan Barat didaftarkan. Saya sebagai ketua sinode pergi ke sana untuk menandatangani, mendaftarkan gereja itu sebagai keluarga GAPI. Tetapi saya punya masalah. Karena mata saya sudah buta. Tapi tugas sebagai ketua sinode, ya saya abaikan mata saya. Buta pun satu bisa melihat, satu tidak. Karena saya melanggar waktu itu sebelum pergi, lalu terjadi goncangan saraf mata, saya nggak tahu saya buta. Lalu saya lakukan tugas peresmian dan ya namanya pendaftaran. Lalu kemudian hari kedua pendeta Kwek Suan Yu dari Kalvari Pandan yang khotbah, saya diundang khotbah di gereja Bapak Junaidi yang dulu temannya rektor saya, Dr. Timothy itu. Dikumpul semua hamba-hamba Tuhan dari gunung-gunung. Dan saya dipercayakan membawa firman Tuhan. Lalu saya katakan kepada pemimpin di Kalimantan Barat, tugas saya sudah selesai, saya ada undangan khotbah. Kalian lakukan yang terbaik. Dan saya berdoa, saya akan juga melakukan yang terbaik melayani Tuhan. Tapi saya nggak informasikan mereka, saya buta. Saya pergi ke sana dan berkhotbah. Lalu saya lihat di depan seperti ini ada tulisan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Lalu saya tidak siapkan, saya sudah siapkan khotbah saya, tapi saya tidak pakai khotbah saya gunakan firman Tuhan ini yang menjadi firman untuk kita. Lalu saya jelaskan siapa yang berbicara dalam ayat ini, kepada siapa dia berbicara, apa janjinya kepada mereka, dan bukti janji itu nyata. Lalu saya tantang diri saya, karena saya pun sakit, datanglah sama Tuhan Yesus kepada diri saya. Saya bertobat, saya datang sama Tuhan minta pertolongan Tuhan tentang mata saya. Karena pertobatan sudah, tapi kesembuhan perlu. Aku punya beban ini, beban berat sekali. Lalu saya tantang semua hadirin, termasuk istrinya, kecuali suaminya penterjemah. Bertobat semuanya. Pianisnya juga bertobat. Tapi saya nggak tahu mereka, saya juga bertobat. Tapi bertobat bukan untuk menerima Yesus, karena hamba Tuhan. Tapi saya lemah sekali, mata saya nggak bisa melihat. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya mau jadi pengkhotbah buta, tapi kalau Tuhan mau, tak ada yang mustahil bagi Tuhan, sembuhkan saya. Saya komunikasi dengan teman-teman di Singapura, lalu mereka bilang datang aja kemari. Lalu saya berencana datang dan bawa istri karena ingin juga ada pengawan kalau sudah operasi. Entah bagaimana, saya beriman sama Tuhan. Lalu Tuhan menyediakan segala kebutuhan saya. Bukan dari apa yang saya harapkan, tapi karena kuasa Tuhan bekerja, menyediakan itu. Sehingga saya hubungan baik dengan orang yang tidak saya kenal menjadi saya kenal. Karena Tuhan Yesus yang saya kenal, yang maha dalam segalanya, mampu menolong saya, yang berikan yang terbaik kepada saya. Itulah pernyataan Alkitab yang berkata, apa yang tidak kamu pikirkan, yang tidak pernah kamu bayangkan, itulah yang Tuhan sediakan bagi kamu. Pengalaman individu tentang Tuhan Yesus dan pengenalan kasih-Nya, tentang pengenalan kuasa-Nya, menjadikan saya balik mengasihi dan ingin berbuat apa yang bisa menyenangkan hati Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sangat-sangat baik bagi saya. Bagaimana dengan kita? Pasti punya pengalaman. Kalau saya bertanya secara individu kepada penatua kita, Calvinto, ya pasti banyak pengalaman. Kalau saya berbicara dengan Bu Angliang seperti kami makan bersama tadi malam, muncul pengalaman bagaimana Tuhan membebaskan, menyelamatkan. Kalau saya berbicara kepada
Kristian tuh ya muncul lagi pengalaman. Semua anak Tuhan punya pengalaman mengenal Tuhan dan kuasa kasih-Nya. Sehingga kita balik mengasihi Tuhan. Apalagi jemaat di sini, saya yakin ada pengalaman berdoa. Lalu Tuhan menjawab doa. Inilah karena pengetahuan yang jelas melalui pembelajaran, lalu mengenal kasih Tuhan lewat pengalaman individu dengan Tuhan Yesus. Dan inilah kerinduan Tuhan. Inilah tanda pertumbuhan. Bukan hanya berakar dan berakar dalam Kristus, tapi bertumbuh untuk berbuah. Kita tahu buah-buah roh, tapi inilah tema kita nggak sampai ke situ, tapi berakar, berdasar, dan jadikan pertumbuhan karena mengenal secara pribadi individu kasih Tuhan Yesus. Kenapa kasih Tuhan Yesus tidak terselami? Kan itu yang menjadi pertanyaan. Karena kasih itu tidak berkesudahan. Kasih manusia ada batasnya. Kasih Tuhan tidak berkesudahan. Kita kenal Dia. Kita lihat pertolongannya. Bulan depan, tahun depan, atau besok dan lusa, datang lagi dalam versi yang berbeda. Tapi semuanya adalah karena kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Memang itu dia. Gak ada karena saya hebat, karena saya bangga, karena iman saya luar biasa. Karena Tuhan Yesus luar biasa. Kasih-Nya luar biasa. Diperkenalkan kepada kita. Karena kebenaran yang menjadi dasar iman percaya kita. Itulah karena menerima nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai gembala baik dalam hidup. Yang menyatakan anugerah demi anugerah yang tidak berkesudahan. Nah, poin terakhir saya, karena dibilang saya jangan panjang-panjang Pak. Ya, tujuan pertumbuhan. Ada di dalam ayat itu. Agar mereka dipenuhi oleh seluruh kepenuhan Allah. Apa maksudnya ini? Kalau kita sudah mengenal kasih Tuhan dan anugerah Tuhan, ya kita makin melihat. Tapi tidak bisa sempurna selama kita dalam daging ini. Sehingga Alkitab yang berkata, jadilah sempurna, sebab Allahmu sempurna. Jadi kalau mengenal seluruh, jadi secara sempurna. Matius 5:48, 1 Petrus 1 ayat 15-16. Jadilah kudus, sebab Allahmu kudus. Kalau kita jadikan Alkitab, firman Tuhan, seperti gereja kita, gereja Alkitab, yang berdasar dalam kebenaran Alkitab, ya kita akan mendekati kesempurnaan Tuhan itu. Akan mendekati kekudusan Tuhan itu. Bukan karena kita kudus, bukan karena kita sempurna. Tapi di mata Tuhan, orang yang menerima namanya, menjadi sempurna. Makanya orang yang percaya itu, di 1 Petrus 2 ayat 9, bangsa yang kudus, imam raja, imamat yang rajani, milik kepunyaan Allah. Kalau dibaca itu kenapa? Karena dari sudut pandang Allah, Yesus yang ada dalam hati kita oleh rohnya dipandang Allah. Kita menjadi orang kudus dari sudut pandang Allah. Karena dikuduskan oleh darah, lewat karya yang selesai di kayu salib. Tapi dari sudut pandang manusia, aku orang berdosa. Tapi ditebus, dibayar lunas oleh korban Yesus di kayu salib. Sehingga kita yang mengenal kebenaran itu, mensyukuri kebenaran itu, dan kemuliaan bagi Bapa di surga. Dalam 2 Korintus 4 ayat 16 dikatakan, manusia batinnya kita diperbaharui sehari demi sehari. Enggak spontan berubah, tapi karena percaya Tuhan, baca firman, bertumbuh, bertambah di dalam pengetahuan tentang Tuhan, maka kita mulai membenci dosa dan menyukai kebenaran karena Roh Kudus yang bekerja memandu kita ke jalan kebenaran. Sehingga ada istilah
sehari demi sehari diperbaharui untuk mirip. Untuk persis tidak bisa di dunia ini. Mirip dengan Kristus, menyerupai Kristus, imitasi Kristus. Oleh anugerah kasih-Nya. Ini semua lewat proses pertumbuhan iman, pertambahan pengetahuan, lalu pengalaman individu dengan Tuhan Yesus. Saya rindu supaya GAPI Philadelphia di ulang tahun 17 ini diberkati Tuhan, menjadi berkat kepada lingkungan sekitarnya. Supaya apa? Ayat terakhir daya ini, bagi Dialah kemuliaan, supaya kita memuliakan namanya, supaya kita meninggikan namanya. Karena memang Dia layak ditinggikan, layak dipermuliakan. Dan Dia rindu supaya apa yang kita lakukan di dalam diri kita yang tanpa apa-apanya ditebus, dibayar, dipulihkan. Semua hormat puji kita kembalikan bagi namanya. Dialah firman hidup. Firman singkat ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu sudah menyampaikan rahasia nats firman Tuhan yang dipilih untuk hamba-Mu sampaikan di ulang tahun gereja-Mu yang ke-17 di tempat ini. Berkatilah firman itu Bapa supaya menjadi berkat bagi kami. Supaya kami juga yang diberkati menjadi berkat kepada orang lain. Hamba-Mu usai berkata-kata, tapi firman-Mu biarlah memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita ucapkan terima kasih kepada hamba-Nya yang setia, yaitu Bapak Pendeta Haposan. Selanjutnya kita akan membawakan persembahan kepada Tuhan. Kita memberikan persembahan yang terbaik, sambil kita iringin dengan lagu 335. Puji dan syukur atas anugerah Tuhan Yesus Kristus, sehingga pada pagi ini kami merayakan ulang tahun dan mendengarkan sabda-Mu Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami datang untuk mengumpulkan sedikit persembahan kami Tuhan Yesus. Kiranya persembahan ini Tuhan kuduskan
dan berkenan di hatimu Tuhan Yesus, dan agar Tuhan dapat pergunakan untuk memperluas pelayananmu dan rumahmu Tuhan Yesus. Kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selanjutnya dari gereja kita ada 2 saudara yang akan membawakan pujian. Kita pertama-tama ada persembahan pujian dari saudara kita Christian. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sang Tuhanku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Oh, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan. Oh, jaya. Oh, Tuhan memberkati, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bersyukur
surga, di akhir ibadah ulang tahun kami di hari kudus-Mu yang berbahagia ini, kembali kami panjatkan puji syukur karena oleh anugerah kasih-Mu kami sudah melakukan ibadah dari awal pertengahan sampai akhir dengan penuh sukacita, karena Engkaulah yang berkarya di tengah-tengah gereja ini, sehingga kami boleh berkata kami apa adanya karena dan oleh kasih karunia-Mu di tempat ini. Kami bersyukur jika kami sudah merayakan ulang tahun dengan potong nasi tumpeng dan roti dan kue sebagai sukacita kami. Biarlah Engkau berkenan memberkati. Jika habis ini kami akan makan bersama ala kadarnya karena kuasa kasih Tuhan. Berkati kuduskan sebelum kami nikmati, sehingga menjadi kekuatan baru bagi kami, kepujian hormat bagi nama-Mu. Percaya Engkau berkenan memberkati, karena kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan doa yang sempurna kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat-Nya, kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Kristus Yesus Tuhan Gembala yang baik, pimpinan dan penyertaan Allah Roh Kudus mengiringi langkah kamu sekalian siang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Amin.